Halo guys, selamat datang di Pranata Channel. Nah, di video kali ini kita mau bahas tentang Cana Auranti ya. Kenapa Cana Auranti itu bisa bengkok atau apa aja penyebab-penyebab yang bisa menyebabkan Cana Auranti itu bengkok. Nah, di sini kita ada 3 contoh ikan cana dari Auranti dan Stewarti ya. Yang pertama ini bengkok. Terus yang kedua ini bengkok juga tuh, dan bisa lihat, dan cana Stewarti. Kalau yang udah nonton video sebelumnya pasti udah tahu yang mana aja yang bengkok. Tuh, kelihatan kan bengkoknya tuh. Video ini cuma sepengalamanku ya, yang aku alamin di ketiga ikan ini. Di ketiga ikan ini yang aku alamin. Nih, sama Stewarti lagi satu. Nah, di sini aku bahas tentang sepengalamanku aja ya, yang pernah aku alamin, karena aku pernah mengalami di 3 ikan, di 2 cana Auranti dan 1 cana Stewarti. Nah, langsung aja kita bahas ya dari yang pertama. Nah, di sini ada yang pertama cana Auranti. Cana Auranti size 23. Ini ikannya bengkok ya. Tuh, bisa kalian lihat kan bengkok ikannya. Tuh, apalagi di sini kayak ada benjolan gitu. Ini dulu ikannya nggak bengkok, nanti aku kasih video sebelumnya ya. Video sebelumnya. Nanti aku kasih lihat tuh. Ini pertama kali bengkok karena aku tinggal selama 3 hari pulang kampung dan lampu itu posisi nyala. Lampunya itu panas banget ya yang dulu, karena double strip dia. Aku hidupin 24 jam. Jadinya ikannya nggak dikasih makan, dan saat itu kualitas air juga kurang baik, karena pas itu hujan itu gimana ya, lagi deras-derasnya, dan aku lupa kalau air hujan itu yang baru nyerap ke tanah itu kan agak kurang bagus katanya ya. Di situ aku balik dari kampung, ikannya itu udah bengkok kayak gini, tapi nggak separah ini. Bengkoknya itu dulu kayak gimana ya, kayak cuma ada benjolan dikit, ikannya tuh kayak nggak nyaman, kuncup atau gimana tuh namanya, kuncup, pokoknya ikan kuncup kayak nggak nyaman. Terus aku coba kasih cacing, dimakan, dan aku mau ganti air itu ikannya langsung kena syok pH. Nah, jadi pas itu ikannya langsung bengkok. Terus kita lanjut ke ikan yang ini si Malika. Ini kan yang udah pernah juara 2 di Dewata Cana Kontes. Ini kan juga sebelumnya nggak bengkok ya, nanti aku kasih video before-nya juga. Ikannya dulu nggak sebengkok ini. Ini karena pertama yang aku tinggal ke kampung, yang sama kayak yang tadi. Terus dia salah pakan. Salah pakan tuh dulunya aku nggak pakai gini, pelet-peletan, dan sekarang itu pas sebelum bengkok itu aku kasih pelet, dan ikannya tuh nggak cocok sama peletnya, jadinya gini. Ini menurutku aja ya guys ya, soalnya temenku juga kemarin sempet pakai pelet dan ikannya gini juga. Tapi pelet itu ini juga pakai pelet tapi nggak ada ngaruh apa-apa ya. Jadi nggak semua ikan bisa disamain kalau pakai pelet itu bengkok, nggak semua. Ini juga pakai pelet ini. Ini dulu pas makan pelet itu ikannya kayak dilepeh-lepeh gitu. Lepeh-lepeh, mungkin nggak cocok sama peletnya atau gimana kan nggak tahu juga. Jadi ikannya ini bengkok juga. Tuh kalian bisa lihat kan sampai bengkoknya tuh gitu. Ikannya juga nggak nyaman pas itu, kuncup sama kayak yang itu. Airnya tuh udah gimana ya, tak tinggal 3 hari itu airnya udah keruh banget, udah hijau, sampai gimana ya, ada kayak lumut yang bisa diangkat itu. Soalnya dulu pakai aku yang double strip, sekarang kan cuma 1 nih. Tuh kalian bisa lihat sekarang cuma 1 strip tuh. Yang dulunya tuh 2 strip dia. Lampunya panas banget. Kita lanjut ke ikan yang ketiga ya. Nah, di sini ada cana Stewarti. Ini ikannya dulu juga nggak bengkok ya. Tuh kan kalian lihat kayak keris gitu dia.
dulu juga nggak bengkok. Ini juga aku tinggal 3 hari itu. Setelah itu bengkok, dan benar-benar dulu itu airnya itu emang lagi kurang bagus di tempatku. Sekarang pun masih di sini pun aku auranti ini pakai air ketapang tipis. Tuh. Nih, kalian bisa lihat kan bengkok ikannya. Pasti kalian nggak mau kan ikan kalian bengkok seperti ini. Jadi kalian itu harus gimana ya? Buat ikan itu nyaman, dan jangan sampai ikan itu nggak nyaman. Kalau nggak nyaman tuh biasanya ikan pasti ngeluarin penyakit-penyakit yang kita nggak tahu. Apalagi ini kan ikan bukan asli Indonesia yang notabene-nya dia pakai suhu dingin. Terus di sini air di sini pun agak panas di sini ya. Di sini suhunya itu dari 28 sampai 32 biasanya. Nggak stabil suhunya. Apalagi kemarin aku pakai lampu yang panas, jadinya airnya itu makin panas gitu. Mungkin pas itu suhunya lebih dari 32 mungkin. Pas aku balik dari kampung, suhunya itu udah pasti lebih dari 32. Dan saat itu aku langsung ganti airnya. Tapi ikannya nggak selamat ya. Bukannya nggak selamat gimana, tapi ikannya tuh bengkok jadinya. Nih kayak ini kan dulu udah sempat juara juga di Dewata Cana Kontes, tapi sayang ikannya bengkok gitu. Nah, apa aja sih yang harus kalian lakukan agar ikan kalian itu terhindar dari bengkok ya? Nah, yang pertama kalian harus jaga kualitas air. Kalau kualitas air kalian jelek, bisa pakai air semi ketapang atau pakai air isi ulang untuk mengalihkannya. Terus bisa juga pakai filterasi. Filterasi itu ada biofoam, terus ada filter talang, ada apa lagi? Ada filter gantung, banyak itu filter. Bisa kalian pakai itu atau kalian pakai kipas. Seandainya kalau air di tempat kalian itu panas. Jadi biar air kalian itu tetap terjaga kualitasnya. Ya di sini kan aku pakai filter semi underlevel. Bisa kalian cek kalau kalian mau gini, ntar aku buatin video cara pembuatannya. Terus lampu. Kalau Auranti itu kan identik dengan air hidupnya di suhu dingin. Jadi kalian harus menyesuaikan juga lampunya dia. Boleh hidup 24 jam kalau lampunya itu nggak terlalu panas kayak gini ya. Ini udah hidup lumayan lama tapi nggak terlalu panas. Kalau yang kemarin aku pakai itu lampunya bener-bener panas, baru hidup 30 menit pun itu udah langsung panas. Nah yang ketiga pakan tuh kalian bisa pakai pakan hidup, cacing, ulat hongkong atau udang. Terus untuk pelet itu kalian misalnya udah cocok dengan pelet ini, kalian pakai itu aja. Kalau mau pindah pelet itu kalian harus selingi dengan pakan hidupnya lebih banyak dulu, biar kan dia ngubah pelet. Jadinya dia perlu adaptasi lagi ke pelet yang baru kalian pakai itu. Nah, terus kalian juga bisa setting tank dengan tanaman-tanaman gini atau dengan kayu ya. Kalau aku di sini kan masih polos nih karena belum dapat kayu yang cocok juga, masih polos semua. Nanti kalau ada kayu, biar ada tempat untuk ikan itu nggak ngelengkung ini. Biasanya ikan nggak nyaman tuh kan ngelengkung di atas gini. Jadinya ikan kalian tuh lama kelamaan pasti akan bengkok. Bengkoknya itu ada banyak macam ya. Ada bengkok yang ngece itu bengkoknya ngelengkung gini, ngelengkung di badannya gitu. Ada bengkok yang seperti ini, dan ada bengkok yang mengeris kayak ini. Tuh, ini kan yang kayak keris nih. Kalian lihat tuh, naik turun dia. Ada banyak jenis bengkoknya. Nah di sini kalian bisa alihkan dengan kayu itu. Biasanya dia langsung sembunyi di bawah kayu kalau dia nggak nyaman itu, biar nggak ikannya itu ngegantung di atas. Kayak gimana ya, nggak nyaman itu biasanya kan ikan kayak ngegantung gini. Nih kayak gini contohnya, kayak gini, tapi dia di atas air, di atas permukaan. Itu kalian bisa alihkan dengan tanaman atau dengan kayu-kayuan.
settingan tank. Tapi aku di sini belum pakai ya karena aku belum dapat kayu, dan harga kayu pun yang kalau aku cari itu yang tinggi lumayan juga harganya, mending aku belikan dulu. Jadi gitu. Nah, ada banyak faktor sebenarnya yang menyebabkan ikan-ikan kalian itu bengkok. Ya di sini kan aku kemarin karena kualitas air yang nggak bagus jadinya ikan itu bengkok gitu. Dan aku pun itu pas itu nyoba pakan itu buat ini maunya naikin warnanya, malah ikannya bengkok. Terus itu juga karena airnya kurang bagus dan pas itu airnya panas. Tak tinggal 3 hari pulang kampung, lupa matiin lampu. Jadi gitu. Nah, jadi menurutku gitu ya, itu pun sepengalamanku, dan masih banyak juga teman-teman di luar sana yang ikannya bengkok itu kena penyebab lain. Aku juga belum nanya-nanya ke teman-temanku yang ikannya bengkok. Ada juga yang kemarin katanya itu kena dosis tinggi. Jadi dia mau naikin dengan cara instan, jadinya ikannya bengkok. Itu banyak biasanya yang gitu-gitu. Kena dosis tinggi, jadinya ikannya bengkok. Nah, jadi sekian aja videonya. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Jika ada masukan atau saran, tinggal kalian tulis di kolom komentar ya. Sekian aja videonya. Terima kasih telah menonton.